Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Juliana, NIM 20110204001. Saya dari lokal Tedris Biologi 3A, dosen pembimbing Pahendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi populasi. Adapun bab yang saya bahas, yang pertama penyebaran populasi, yang kedua tipe interaksi negatif, yaitu meliputi persaingan, isolasi, teritorialitas. Yang ketiga, tipe interaksi negatif, yaitu meliputi komensialisme dan mutualisme. Kita mengetahui bahwa populasi adalah kumpulan individu dari suatu jenis organisme. Nah, individu-individu suatu jenis organisme itu dapat tersebar luas di muka bumi, namun tidak semuanya saling berhubungan untuk mengadakan perkawinan atau pertukaran informasi genetik karena tempatnya yang terpisah. Jadi, individu-individu yang hidup di suatu tempat tertentu dan di antara sesamanya dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik dinyatakan sebagai suatu kelompok yang disebut dengan populasi. Populasi juga dirumuskan sebagai kumpulan individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat yang serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi individu-individu anggotanya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Besarnya populasi tumbuhan di alam sangat ditentukan oleh kapasitas tampungnya, yang mana yaitu jumlah terbanyak individu yang dapat ditampung dalam suatu ekosistem dinamakan organisme itu masih dapat hidup. Kemudian adapun populasi secara umumnya yaitu adalah sekelompok organisme atau individu dari spesies yang menempati suatu tempat atau ruang tertentu dan mampu melakukan persilangan di antaranya dengan menghasilkan keturunan. Nah, untuk pola penyebaran dari populasi ini yaitu ada pola tata ruang individu lain dalam populasi, di mana penyebaran dan distribusi dalam suatu populasi memiliki bermacam-macam. Pada umumnya memperlihatkan 3 penyebaran, yaitu penyebaran acak, penyebaran merata, dan penyebaran berkelompok. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebaran acak. Penyebaran acak yaitu adalah pengaturan jarak acak atau random terjadi karena tidak adanya tarik-menarik atau tolak-menolak yang kuat di antara individu-individu dalam suatu populasi tersebut. Yang kedua, penyebaran merata. Penyebaran merata yaitu adalah penyebaran semacam ini terjadinya lebih adanya persaingan yang kuat di antara individu-individu di dalam populasi tersebut. Yang ketiga, penyebaran berkelompok, yaitu penyebaran kelompok cenderung memberikan kepadatan yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah apabila jumlah yang diperoleh dalam contoh diperbanyak untuk memperoleh populasi di seluruhnya. Nah, adapun subbab yang kedua itu tipe interaksi negatif, yaitu meliputi persaingan, isolasi, dan teritorialitas. Pertama ada persaingan. Persaingan dalam arti paling luas ditujukan pada interaksi dua organisme memperebutkan sesuatu yang sama, yang mana persaingan antar jenis adalah suatu interaksi antar dua atau lebih populasi jenis yang mempengaruhi pertumbuhan dan hidupnya secara merugikan. Nah, interaksi yang bersifat persaingan sering melibatkan ruang, pakar, atau hara, sinar, bahan-bahan buangan atau sisa atau metabolisme, penyakit, dan lain sebagainya. Untuk persaingan dalam interaksi juga merupakan salah satu mekanisme seleksi alam, mana persaingan antar jenis dapat mengakibatkan dalam penyesuaian keseimbangan dua jenis, atau dapat berakibat dalam penggantian populasi jenis satu dengan jenis lainnya, atau memaksa yang satu untuk menempati tempat lain, tidak peduli apapun yang menjadi dasar dari persaingan tersebut. Contoh dari persaingan ini yaitu seperti Paramecium caudatum dan Paramecium aurelia. Nah, selanjutnya isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan organisme dari organisme lain. Nah, untuk isolasi ini ada 5 proses isolasi yang mencegah dua spesies dari kawin silang. Yang pertama itu ada isolasi ekologis, yaitu isolasi terjadi ketika dua spesies yang dapat kawin silang tetapi terjadi karena spesies tersebut hidup di daerah yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada isolasi temporal,
di mana spesies ini ketika spesies yang dapat kawin silang tetapi tidak terjadi karena spesies yang berbeda berkembang biak pada waktu yang berbeda pula. Nah, yang ketiga itu ada isolasi perilaku, yang mana kenyataan bahwa banyak spesies melakukan perkawinan. Yang keempat, isolasi mekanis atau kimia, yang mana disebabkan oleh struktur atau hambatan dari kimia yang membuat spesies terisolasi satu sama lainnya. Kelima, itu adalah isolasi geografis, yang mana mengacu pada hambatan fisik yang ada yang mencegah dua spesies kawin tersebut. Nah, yang ketiga ada teritorialitas, yang mana teritorialitas ini yaitu merujuk pada perilaku teritorial manusia sebagai ruang yang terbatas dalam berinteraksi secara individu dan kelompok yang bersifat intraspesifik yang ingin menunjukkan atau menyatakan dirinya ada di dalam sebuah populasi. Nah, untuk bab yang ketiga itu ada tipe interaksi positif, yang mana meliputi komensialisme dan mutualisme. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai komensialisme. Komensialisme merupakan tipe interaksi positif, sederhana, dan mungkin merupakan langkah pertama ke arah perkembangan hubungan yang menguntungkan. Nah, untuk contoh dari komensialisme ini yaitu seperti anggrek dan pohon yang menjadi inangnya. Kemudian ada mutualisme. Mutualisme itu dapat diartikan sebagai interaksi dua spesies yang saling bermanfaat. Dalam mutualisme fakultatif, individu dalam suatu populasi mampu bertahan dan berreproduksi tanpa mutualisme. Contohnya itu seperti bunga dan lembah. Nah, adapun pengertian dari interaksi dalam ekologi ini menurut Irwan pada tahun 1992 itu menyatakan bahwa interaksi spesies anggota populasi merupakan suatu kejadian yang wajar di dalam suatu komunitas, yang mana kejadian tersebut mudah dipelajari. Interaksi yang terjadi antara spesies anggota populasi akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan atau kehidupan suatu populasi tersebut. Nah, untuk di sini untuk dampak negatifnya untuk persaingan ini sangat menghambat dalam proses keseimbangan yang ada dalam populasi, yang mana persaingan antar individu dari jenis yang sama merupakan salah satu faktor ketergantungan pada kepadatan yang penting di alam, dan hal yang sama dikatakan sebagai persaingan antar jenis tersebut, mana persaingan antar jenis ini sangat mempengaruhi di dalam suatu keseimbangan ekosistem. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi populasi kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kekilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.